Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sebaik-baik nikmat kepada kita, nikmat iman maupun nikmat Islam. Kemudian kalau Allah sudah memberikan jalan kepada kita, memberi petunjuk, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan kita. Kalau Allah telah menyesatkan kita, tidak siapapun yang bisa memberi petunjuk kepada kita. Di pagi hari ini kita berkumpul kembali, mudah-mudahan bisa dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk dari Allah itu. Sahabat-sahabatku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasanya sesi hari ini ada dua. Yang pertama dari Ustadz Nurkholis. Barangkali 5 atau 10 menit mungkin pembukaan dari Pak Ustadz Nurkholis. Kemudian akan diteruskan dengan kajian rutin kita yang akan disampaikan insyaallah oleh Ustadz Yahya. Nggak terlalu kafir. Mudah-mudahan dan marilah kita semuanya sama-sama untuk membuka pintu hati kita, melapangkan hati kita, pikiran kita supaya kita bisa menerima ini sebagai salah satu dari petunjuk dari Allah yang bisa membuat dan meningkatkan rasa istiqomah kita kepada Allah. Dan tentunya tidak lupa doa yang sebesar-besar yang kita panjatkan kepada Allah, kepada kedua ustadz ini, untuk semua amal ibadah ini dicatat oleh Allah sebagai amal jariah yang untuk beliau berdua. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Pak Kholis untuk ini tak bertuan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang insyaallah Allah limpahkan keberkahan, ampunan, rahmat, kemuliaan baik di dunia dan di akhirat nanti kepada kita semua. Kita dapat berkumpul dan juga alhamdulillah kita sekarang berada pada bulan Rabiul Awal, bulan mulia yang saya pernah disampaikan oleh guru saya bahwa tidak kurang dari ribuan malaikat setiap harinya itu antri untuk turun ke bawah ke makam Nabi Muhammad SAW hanya untuk memberikan penghormatan kepada Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal ini. Tadi ketika Pak Nel masuk, setelah kita duduk-duduk di sini Pak Nel masuk, saya sadar setelah sholat subuh kenapa tadi saya tidak berdiri ketika Pak Nel masuk untuk menyalami beliau. Karena Rasulullah SAW ketika Abu Sufyan belum muslim, masih kafir, dan saat itu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan sahabat dari jauh, Abu Sufyan mendatangi jamaah Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah menyuruh seluruh sahabat-sahabatnya untuk berdiri, karena Abu Sufyan saat itu adalah pemimpin di Mekah, dan berdiri, hormati pemimpin kamu. Itu Rasulullah SAW. Bukannya ketika Rasulullah SAW mengatakan ana basyarum mislukum, itu Rasulullah manusia biasa,
Tapi Rasulullah itu tawaduknya sebegitu rupa. Rasulullah SAW begitu tawaduk, bukan berarti ketika kita berdiri menghormati Rasulullah SAW lalu ada yang mengatakan bahwa kita terlalu berlebihan menghormati beliau. Tidak. Rasulullah itu bahkan malaikat Jibril pun masih kalah makamnya dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW diantar ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril bilang, saya sampai di sini saja wahai Muhammad, engkau lanjutkan perjalanan kamu. Kalau saya lanjutkan perjalanan saya akan terbakar. Dan Rasulullah SAW berada pada Qaba Qausaini aw adna, 2 bujur sangkar atau lebih dekat, kita nggak tahu. Apakah manusia yang seperti itu masih kita anggap sama dengan diri kita? Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW jauh lebih mulia daripada kita semuanya. Rasulullah SAW namanya dicantumkan di surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai ketika Nabi Adam alaihissalam sujud 40 tahun Nabi Adam sujud, tidak kurang begitu juta tetesan air matanya itu mengalir dari mata Nabi Adam alaihissalam hanya untuk meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya. 40 tahun lalu Nabi Adam alaihissalam ingat bagaimana di dalam surga itu seluruh benda-benda yang ada di dalam surga mesti ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ampunilah aku demi Muhammad. Karena Muhammad pasti adalah yang paling kau cintai dari seluruh makhluk. Dari mana engkau tahu? Ketika aku di surga, aku melihat seluruh namanya berada di dalam benda-benda yang ada di surga. Tidak mungkin nama-nama yang berada di dalam surga itu kalau bukan orang yang paling kau cintai. Kalau sekarang ada di majelis PBB itu ada bacaan tulisan di situ, kursi yang ada bacaan tulisannya Indonesia, berarti orang Indonesia yang ada duduk di situ, pemimpin Indonesia yang ada di situ. Bagaimana kalau di dalam surga itu ada nama Nabi Muhammad? Untuk siapa surga itu sesungguhnya? Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan masuk surga kecuali tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan kita masih ingat. Mungkin saya tidak menghadiri kajian awal dari Al-Hikam ini, tapi saya pernah cerita sama Ustaz Yahya. Saya ngaji Al-Hikam cuma 1 bait pertama aja, itu sama teman saya ketika saya di Montreal. Dan sampai sekarang insya Allah saya masih hafal bait itu walaupun masih ada salah-salahnya. Min alamatil i'timad ala amal nuqsanur raja indahu qazzalam. Salah satu tanda kalau kita bersandar terhadap amal kita adalah kita putus asa, kita putus harapan ketika kita itu jatuh. Sesungguhnya amal kita tidak ada apa-apanya. Kita jatuh, kita berdosa, kita jangan pernah putus asa. Allah Maha Pengampun. Allah mesti akan memberikan kita ampunan kalau kita minta ampun. Ketika Nabi Muhammad datang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bilang, Allah bilang, wahai Muhammad, aku serahkan seluruh makhluk ini kepada engkau. Umat-umatnya maksudnya. Lalu ketika Nabi Muhammad melihat bahwa umat-umatnya itu banyak yang berbuat dosa, lalu Nabi Muhammad bilang, ya Allah, bagaimana saya akan bertanggungjawabkan seluruh umatku ini? Lalu Allah bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ketika mereka berbuat dosa, jangan bosan minta ampun sama aku, karena aku adalah Tuhan mereka semua yang tidak akan bosan mengampuni dosa mereka. Allah nggak pernah bosan mengampuni dosa kita. Teruslah beristighfar, karena tidak ada yang lebih kita harapkan di dunia ini dan di akhirat nanti kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diampuni, insya Allah kita seperti bayi yang baru lahir, dan kalau bayi yang baru lahir, insya Allah surga tempatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad Ar-Rifai dalam, Masya Allah, saya baca satu bait ini mungkin karena itulah pentingnya bagaimana kita menuntut ilmu itu dalam suasana giroh, dalam suasana yang semangat, dalam suasana yang kita senang. Ketika kita menuntut ilmu suasana itu senang, insya Allah ilmu itu akan melekat dan punya boost bagi kita untuk melakukan amal soleh. Saya ingat dalam kitab Tanwirul Qulub itu Imam Ahmad Ar-Rifai melantunkan bait di depan maqam Rasulullah SAW. Di depan maqam Rasulullah SAW saat itu banyak sekali jamaah yang mengikuti Imam Ahmad Ar-Rifai. Lalu Imam Ahmad Ar-Rifai itu melantunkan syair.
fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda wa hiya anni naibati wa hadhihi dawlatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kai tahdha biha syafati. Dulu ketika aku masih jauh, aku sering mengutus rohku untuk mengunjungi engkau wahai Rasulullah SAW. Jadi para aulia Allah itu bisa mengutus roh mereka bisa keluar dari jasad mereka dan pergi kemana mereka hendaki. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda wa hiya anni naibati. Ketika aku jauh dulu, aku sering mengutus rohku untuk mengunjungi engkau wahai Nabi Muhammad dan mencium tanah makam engkau wahai Muhammad. Wa hadhihi dalatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kai tahdha biha syafati. Dan saat ini aku seluruh jasadku datang menemui engkau ya Rasulullah. Famdud yaminaka kai tahdha biha syafati. Ulurkanlah tangan kanan engkau wahai Rasulullah sehingga bibir aku ini merasa dimuliakan. Saat itu melalui makam Nabi Muhammad, tangan Nabi Muhammad keluar. Dan Imam Ahmad Rifai mencium tangan Nabi Muhammad. Jangan pernah berpikiran bahwa Allah tidak kuasa untuk menjadikan Nabi Muhammad tangannya keluar dan Imam Ahmad Rifai menciumnya. Ini baru satu dari sekian banyak para ulama-ulama yang dapat berkunjung dan menemui Rasulullah SAW. Jasadan, yaqzatan, Rasulullah SAW hadir di hadapan mereka. Ketika para ulama ada yang berselisih pendapat, apakah hadis ini betul atau tidak, hadis ini betul atau tidak, mereka akhirnya datang kepada salah satu orang alim, dan orang alim itu bilang, gak usah ribut-ribut, mari sama-sama kita rabitah, kita muraqabah, kita hadirkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang saat itu, Nabi Muhammad mengatakan bahwa hadis yang engkau perdebatkan adalah betul, itu perkataanku. Untuk para alim, para ulama yang roh mereka bisa berkomunikasi dengan Rasulullah SAW, mana ada hadis itu dhaif, hadis itu mardud, hadis itu palsu. Mereka bisa langsung mengkonsultasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari, setiap beliau mau mencantumkan satu hadisnya di dalam kitabnya, beliau itu tidak kurang dari istighfar berapa ratus kali, salawat berapa ratus kali, lalu dia tidur, dan dalam tidurnya Rasulullah SAW mengkonfirm bahwa iya, itu adalah perkataanku. Baru ditulis oleh Imam Bukhari. Marilah sama-sama di dalam bulan Rabiul Awal ini kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Kalau Nabi Muhammad Nabi terakhir, siapa yang tanggung jawab terhadap umat manusia sekarang ini? Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa yang mau tanggung jawab? Yang tanggung jawab terhadap umat manusia adalah Nabinya. Kalau Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, adalah umat sekarang, sampai Madonna pun sekarang adalah tanggung jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang, bagaimana kita mau berdakwah kalau kita tidak menjiwai bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Apakah kita mengatakan kita lebih pintar dari Muhammad ketika kita hanya menyodorkan Al-Quran dan hadis ini baca, lalu mereka akan masuk Islam? Tidak. Tidak ada jalan kecuali kita mempraktekkan akhlak Nabi Muhammad SAW dengan mencintai beliau. Bagaimana kita mau cinta kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak kenal? Bagaimana kita mau cinta kalau kita nggak bersalawat kepada beliau? Maka dari itu, ini adalah bulan yang baik, bulan Rabiul Awal. Kita menunjukkan kecintaan kita lebih kepada Nabi Muhammad. Kita salawat kita perbanyak kepada Nabi Muhammad. Baca riwayat hidup Nabi Muhammad. Jangan pernah mengatakan bahwa mereka yang membaca salawat, mereka yang membaca riwayat Nabi Muhammad karena itu bahasa Arab, lalu mereka tidak cinta. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Orang-orang kampung yang setiap malam Jumat membaca kitab Barzanji, membaca kitab Daiba'i, membaca kitab Simtud Durar dalam bahasa Arab, mungkin mereka nggak ngerti, tapi dengan niat mereka, Allah masukkan ke dalam hati mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Marilah sama-sama, dan kebetulan nanti sore Pak Ones bersama Majelis Khataman Quran mengundang untuk membaca maulid nanti sore. Insya Allah banyak yang akan hadir. Kalau yang sempat silakan datang. Mudah-mudahan Allah mencantumkan kita menjadi umat yang nanti ketika hari kebangkitan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini saja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nur Kholis yang baru saja memberikan peringatan kepada kita untuk bagaimana bisa mencintai
Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini juga seperti yang saya sebutkan di awal tadi bisa meningkatkan istiqomah kita juga, bahwa dengan mengenal Rasulullah, hanya dengan itulah kita bisa mencintainya. Tanpa mengenalnya tidak mungkin bagi kita untuk mencintainya. Dan juga insya Allah bisa kita mengamalkan akhlaknya berdasarkan yang sudah diwasiatkannya lewat hadis-hadisnya yang sudah dicatat oleh para imam-imam terdahulu. Sesi berikutnya saya persilahkan langsung kepada Ustaz Yahya untuk kasih meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatal iman azakumullah. Masih bersama Al-Hikam Al-Ata'iyah, sebuah karya yang sangat dalam membicarakan tentang ruhaniyah kita. Dan ini yang paling penting untuk kita ketahui, bahwa nilai ibadah yang paling tinggi itu sesungguhnya ada pada amaliyah hati. Ada pada amaliyah hati. Ya, nanti kita akan bahas ke sana. Di Hikam nomor 8 ini Ibnu Athaillah Syakandari mewajahi kita bersama-sama. Kata Ibnu Athaillah, idza fataha laka, jika Allah membukakan bagimu wijhatun minat ta'aruf, jalan menuju ma'rifat Allah SWT, fala tubali ma'aha in qalla amaluk, gak usah dipedulikan proses kita mendapatkan ta'aruf itu atau ma'rifat itu meskipun sedikit amal kita. Fa innahu ma fataha halaka, karena sesungguhnya Allah yang membukakan pintu ta'aruf itu bagimu, illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, karena sesungguhnya Allah yang menghendaki agar kamu ma'rifat kepada Allah SWT. Alam ta'lam, ketahuilah, anna ta'arrafa huwa muriduhu alaik, karena sesungguhnya ma'rifatmu terhadap Allah itu adalah pemberian dari Allah SWT. Wal a'malu anta muhdiha ilaih, sedangkan amal ibadahmu adalah muhdiha ilaih, pemberianmu kepada Allah SWT. Wa aina ma tahdi ilaihi mimma huwa muridu alaik, bagaimana kamu membandingkan antara pemberian Allah SWT dengan hadiah kita untuk Allah SWT? Masih agak bingung mungkin. Kita lihat satu persatu untuk memahaminya. Kata-kata dari As-Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Ramadan Buti di Hikam Al-Ata'iyah yang mensyarahi kitab Hikam Al-Ata'iyah, jalan manusia itu untuk gini dulu, ma'rifat itu apa dulu? Ma'rifat itu terambil dari kata Arafah, ya, karena itu orang haji, puncak dari haji itu Arafah. Bahkan kata Rasul, haji itu ya Arafah itu. Ya, haji itu ya Arafah itu, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kenapa kok disebut haji itu Arafah? Karena haji itu pusatnya adalah pada aktivitas kesadaran kita mengerti tentang siapa diri kita, siapa Allah SWT. Kalau orang haji tidak mengenal Allah SWT dan tidak mengenal dirinya sendiri ketika pulang, sebenarnya dia belum berhaji secara hakikat. Karena haji itu proses penemuan kembali siapa kita ini, siapa Allah SWT. Kalau kita sadar kita hamba Allah, Allah yang khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan kita sadar-sadarnya kita makhluk Allah, maka ada proses kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah SWT. Lah, cara orang sadar memahami Allah SWT, mengenal Allah SWT, itu paling tidak ada dua cara, kata Syekh Ramadan Buti.
Yang pertama disebut dengan thoriqul hidayah wal inabah. Ini cara umumnya manusia. Melalui proses apa? Melalui proses ibadah, zikir, belajar, segala macam. Kita awali cara kita mengenal Allah SWT, lumrahnya manusia. Satu, dia memahami dulu. Baca kitab, baca ilmu, menghadiri pengajian, kuliah, sampai dia mengerti dari kecil. Mulai dia building itu spiritualitinya. Dengan sholat, zikir, puasa, berbuat baik sama orang, sampai akhirnya dia yakin benar ada Allah SWT. Proses ini lama. Ya, orang bisa benar-benar ma'rifat kepada Allah lama proses ini. Ya, berapa banyak orang yang sudah masuk Islam dari kecil, tapi ya gitu aja, seperti orang tidak mengenal Allah. Dia terus lakukan maksiat. Ya, katanya kamu ini Islam, kok berani-beraninya tetap berbuat maksiat. Artinya dia belum ma'rifat kepada Allah SWT. Ma'rifah itu kalau secara gampangnya, dia itu pengetahuan. Kalau kita mengerti tentang sesuatu, insya Allah kita akan mengerti cara kita beradab terhadap sesuatu. Contoh, kalau kita tahu bahwa api itu panas, maka kita tidak akan pernah masukkan tangan kita ke dalam api, karena kita ma'rifah terhadap api. Kenapa anak kecil kok mainan api kita tidak bolehkan? Karena dia belum ma'rifah terhadap api. Jangan main api, nak, nanti kebakar gitu. Kenapa kita menyuruh? Karena dia tidak ma'rifah terhadap api. Orang yang sudah ma'rifah, dia tahu cara dia bermuamalah, karena dia bermuamalah. Kalau ada orang yang mengaku muslim, tapi tindakannya tidak tunduk pada aturan Allah SWT, sebenarnya dia belum ma'rifah. Karena ma'rifah itu pintu. Kalau dalam bahasanya Ibnu Athaillah itu wijhatun. Dia wijhatun ay babun awil madkhol. Ya, jadi kayak pintu kita mengenal Allah SWT. Lah, Allah itu kita bisa mengenal Allah melalui dua cara. Satu, melalui proses thoriqul inabah, ya, wal hidayah, melalui proses hidayah dan taubat. Terus lama kita sadari, dari Islam masih kecil ya nggak sadar-sadar aja. Terus sampai lama kita building sedikit-sedikit, ya. Hati kita yang kotor itu kebuka sedikit, sampai benar-benar kita sadar, ya Allah, sampai benar-benar ma'rifah. Ada orang yang sampai sepanjang hidupnya juga belum benar-benar ma'rifah 100%, ya ada. Ya. Ini proses jamaknya manusia. Ada cara kedua, ma'rifah itu, yang disebut oleh Syekh Ramadan Buti dengan thoriqul ijtiba. Jalan yang Allah pilih orang itu memang. Ditarik sendiri oleh Allah SWT. Ini yang Syekh Ramadan Buti mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Quran di surat Asy-Syura. Ya, Asy-Syura ayat 13. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Ya, lihat kata-katanya. Allah yajtabi, memilih, ilaihi, kepada dia, man, kepada siapa? Orang yasha, yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi dia ini tidak kelihatan prosesnya, tapi kemudian ma'rifah dia. Jadi ada satu momen yang membalikkan seluruh hidupnya, kemudian dia makrifat benar kepada Allah. Dari kecil penjahat, dari kecil maksiat, tidak pernah ingat Allah, tidak muslim, terus satu momen jeglek, dia langsung berbalik semua hidupnya itu. Pengenalannya kepada Allah utuh, 100%. Itu yang disebut thoriqul ijtiba. Thoriqul ijtiba. Jadi Allah milih memang. Bagaimana caranya? Yasha, may yasha, yang memang Allah kehendaki. Cara yang kedua, wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah berikan hidayah kepada orang siapa? Yang bertaubat, yang inabah. Ini proses normalnya. Itulah yang disebut oleh siapa? Syekh Ramadan Buti dengan thoriqul inabah yang pertama, wa thoriqul hidayah, yang kedua thoriqul ijtiba. Thoriqul ijtiba. Lah, hikmah nomor 8 ini berkenaan dengan thoriqul ijtiba. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, kalau ada orang yang dibukakan pintu ma'rifat kepada Allah SWT, padahal dia ini amalnya masih sedikit. Jangan sampai kemudian kita berpikiran, ini sebenarnya berkaitan dengan makalah yang pertama tadi juga tentang amal. Jangan kemudian kita merasa, masa sih kok dapat itu ya, kok bisa ma'rifat itu, amalnya masih sedikit.
Baik kita kacamata ini bisa kita gunakan untuk melihat orang lain atau diri kita sendiri. Contoh, ada orang ini maksiat terus. Tiba-tiba satu momen jeglek, dia saat tobat, dan benar-benar kita ini meragukan, wah, nggak mungkin dia apa, marifat gimana, orang baru kemarin iman. Misalnya, jangan punya pikiran begitu. Itu pikiran orang jelek yang nggak bisa muamalah dengan Allah SWT. Ya, itu contoh orang yang tidak memahami Allah SWT. Sampai di sini Ibnu Athaillah menyatakan, apa kamu kira bahwa saya itu yang menghendaki makrifat, dia itu yang bisa makrifat itu saya? Kamu jangan bergantung terhadap amal, bahwa amal kamu pikir itu yang membuat kamu makrifat kepada Allah SWT. Ada memang amal itu yang mengantarkan seseorang yang disebut dengan thariqul hidayah. Tetapi kalau aku memilih seseorang yang kemudian dia makrifat, makanya jangan dibandingkan, itu pemberianku. Mau kami bandingkan dengan hidayah dengan hadiah yang kamu berikan kepadaku, kata Allah. Nggak sebanding itu. Itu kira-kira. Jadi jangan pernah punya pikiran bahwa Allah nggak mampu memberikan makrifat kepada orang, meskipun mungkin hanya 1 hari dia iman, 2 hari dia iman. Ini apa pentingnya untuk melihat? 1, yang pertama, inilah jawaban kepada kita memahami kenapa ada sahabat Nabi yang hanya bergaul dengan Nabi 1 bulan, ada yang bergaul dengan, contoh misalnya ya, sahabat Nabi misalnya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair yang dijuluki Rasulullah sebagai ni'mar rajul Usaid bin Khudair, kata Rasulullah, sebaik-baiknya laki-laki manusia, kata Rasulullah, Usaid bin Khudair. Sebaik-baiknya Usaid bin Khudair ini orang kaya dulu. Orang kaya, dijuluki Al-Kamal. Julukannya itu Al-Kamal. Al-Kamal itu adalah orang yang sempurna, the perfect man julukannya. Kenapa? Karena dia itu tidak hanya cerdas otaknya, hatinya ini hebat. Hatinya sangat peka terhadap orang, dan juga sangat cerdas dia. Semadinah dia yang paling cerdas. Ayahnya dulu dapat julukan Al-Kamal. Begitu udah meninggal, anaknya Usaid bin Khudair dijuluki juga Al-Kamal. Ya, Al-Kamal. Di Westall ada, tapi Al-Kamal ya. Usaid bin Khudair, ya, sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab ini juga orang hebat sekali ya. Lah Usaid bin Khudair ini, lihat bagaimana cahaya masuk di dalam hatinya. Hanya satu bacaan ayat Al-Quran sudah mampu membuat dia makrifat. Ya. Dia datang karena dia paling cerdas, paling hebat, pemimpin suku, salah satu suku di Madinah, disuruh oleh teman-temannya untuk mendatangi Mus'ab bin Umair yang baru masuk Madinah, karena disuruh oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Madinah. Ya. Didatangi, maunya udah mau mukul, mau dibunuh ini Mus'ab bin Umair. Tapi kata Mus'ab bin Umair, gini saja. Kalau bahasa kita, itu saya tantang aja lah kamu, debat dengan saya. Kira-kira gitu bahasa kita. Cuman kalau dalam bahasa sirah menyatakan, wahai Usaid bin Khudair, gini saja, saya akan berbicara sesuatu, dengarkan. Kalau kamu merasa baik, take it. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, tinggalin. Itu kalau bahasa sirah. Tapi kalau bahasa sekarang, kira-kira gini aja, yuk kita ini debat aja lah kita. Ditantang debat, kalau orang bodoh mungkin malas ngelayani. Dia ini orang paling cerdas di Madinah. Kamu nantang saya, kira-kira gitu. Tak ladenin. Makanya dia tidak mau mukul, karena yang ditantang adalah brainnya Usaid bin Khudair. Dilayani, duduk Usaid bin Khudair. Oke, tak dengerin, mau didebat. Begitu dibaca ayat Al-Quranul Karim, dikasih tafsirnya, langsung itu masuk dalam hatinya, langsung makrifat itu pada Allah SWT. Lihat, Usaid bin Khudair yang kemudian oleh Rasulullah sendiri dinyatakan sebaik-baiknya manusia, Usaid bin Khudair. Bayangin, yang menggelari itu Rasulullah SAW. Orang yang hanya disentuh dengan kayak begitu. Lah, ini kalau kita melihat bisa memahami, oh begitu ya para sahabat. Atau itu untuk memahami orang lain. Jangan menganggap remeh orang lain gara-gara hanya mungkin dia imannya 1 bulan. Ya, ini cocok sekali ini untuk terutama di Australia. Ya. Yang kita menganggap ada orang taubat, kamu mau apa, Islam masih barusan. Kayak kita merasa jauh lebih tinggi dari mereka. Jangan punya perasaan itu. Kalau Allah memilih dia untuk bisa ma'rifah, tidak butuh waktu. Tidak butuh waktu. Yakin dia itu kepada Allah SWT. Dia benar-benar ma'rifah kepada Allah SWT. Kira-kira kayak begitu. Ya, dia bisa ma'rifah kepada Allah SWT.
Karena memang ada dua jalan. Ada dua jalan. Either Allah yang membukakan pintu ma'rifah itu, atau melalui proses yang normal, di mana orang memperbanyak ibadah terus sampai bisa dipilih dua-duanya. Bisa dipilih dua-duanya. Lah, ini berkenaan dengan apa? Kalau mau kita renungkan lebih jauh adalah berkenaan dengan hebatnya amal hati nanti. Karena ternyata makomnya seseorang itu di hadapan Allah, apa yang ada di dalam hatinya. Ya, apa yang ada dalam hatinya. Kita lanjutkan dulu makna ini. Jadi kata Ibnu Athaillah Sakandari, jika Allah membukakan kepadamu, ya, la futiha laka wijhatun minat ta'arruf, kalau sudah dibukakan pintu ma'rifat, fala tubali ma'aha in qalla amalu. Gak usah peduli dengan amalnya. Gak usah peduli dengan amalnya, ya. Contoh misalnya di hadis yang umum, di riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, berkenaan dengan kata Rasulullah, berkenaan dengan orang yang dipastikan menjadi apa? Ahli surga, ya. Dia dipastikan menjadi orang yang ahli surga. Lihat, kalau kita lihat amalnya, gak ada yang istimewa orang ini. Gak ada yang istimewa orang ini, ya. Dia, kata Rasulullah SAW, diucapkan berulang 3 kali berkenaan dengan seseorang. Kata Rasulullah, akan datang kepada kalian orang yang menjadi ahli surga. 3 hari berturut-turut Rasulullah menyatakan itu. Menyatakan nanti akan datang, ya, rajulun min ahli jannah. Semua menyatakan, siapa orang ini? Siapa orang ini? Hadis yang sangat terkenal itu. Nanti coba kita lihat hikmahnya dari hadis ini. Sampai kemudian salah seorang sahabat mengikuti dia, tidur bersama dia 3 hari, dan lihat pertanyaannya. Kata dia, di hadis dijelaskan, falam yarahu yaqumu minal lail syai'an. Aku tidak melihat orang itu bangun di malam hari sholat tahajud sedikit pun. Tidak even 1 rakaat sholat tahajud. Lihat. Ghairu annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakarallahu azza wa jalla wa kabbar. Kecuali kalau dia menggerakkan tubuhnya entah ke kanan atau ke kiri karena dia tidur, dia mengingat Allah dan bertakbir. Allah, kira-kira kayak itu, ya. Sampai itu aja. 3 hari dia lihat gitu doang. Ini kok ahli surga, kata kira-kira ya gitu dalam bayangan kita. Amalnya apa orang ini, ya. Kemudian setelah selesai kayak begitu, sahabat yang kepingin tahu amalan orang ini yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai rajulun min ahli jannah, apa kata dia? Ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghithan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tah. Kata dia, kamu ini punya amalan apa sih? Kok kata Rasulullah kamu dijuluki ahli jannah? Apa yang dia bilang? Ma huwa illa ma ra'aita. Saya tidak punya apa-apa. Ya ini saya udah seperti yang kamu lihat itu selama 3 hari, ya saya begitu itu. Saya begitu itu, kata dia. Ghaira anni, kecuali aku, kata orang itu, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisan, kecuali tidak terdapat di dalam diriku terhadap satu pun orang muslim perasaan dengki. Satu pun, kata dia. Wala ahsudu, dan aku tidak hasud ala khairin a'tahullah iya, kepada satu pun makhluk Allah di muka bumi yang diberikan Allah kebaikan. Aku tidak pernah iri dengan itu. Apa kata pasal? Kata sahabat itu menyatakan, hadhihi, inilah allati balaghat, yang kamu sampai, yang kamu mampu sampai itu, kamu mampu melakukan itu. Hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la tutiq, yang aku tidak mampu untuk itu. Lihat kalau kita renungkan, jenis amalan hati yang dia lakukan itu bukan amalan yang istimewa. Tidak hasud dan tidak dengki, itu aja. Masih banyak amalan hati yang lebih dahsyat dari ini. Contohnya apa? Ikhlas, sabar, husnudzon kepada Allah SWT. Ya. Ini belum amalan hati yang paling istimewa ini masih. Itu pun sudah cukup mengantarkan orang menjadi rajulun min ahlil jannah. Ya. Apalagi kalau kita mampu amal hatinya ini yang lebih istimewa lagi, ikhlas misalnya, pasti masuk surga udah. Nah, pasti itu.
sabar, husnudzon ma'allah, seperti yang diajarkan oleh Syekh sampai ini Ibnu Athaillah Sakandari. 8 hikmah dari awal sampai terakhir itu mengajarkan apa sih pada kita? Muamalah dengan Allah secara baik. Jangan punya pikiran jelek dengan Allah SWT. Ini sudah menggambarkan bagaimana baiknya hatinya Ibnu Athaillah Sakandari. Ya. Karena begini, kenapa sih sahabat tabi'in itu ucapannya itu kok menarik, Pak? Satu ucapan kok baik? Karena a'malul qulub. Karena hatinya. Nggak ada orang yang hatinya jelek, omongannya itu baik, itu nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena suara kita ini sebenarnya cerminan hati kita. Cerminan hati kita. Kenapa kalimat yang paling indah di muka bumi ini adalah hadis Rasulullah SAW? Karena memang dialah hati yang terbaik. Kata hadis menyatakan, Allah itu mencari hati umat manusia. Dan yang ditemukan hati paling baik dari seluruh makhluk Allah adalah hatinya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ya pantas kalau semua kalimat Nabi itu mengandung hikmah. Semua kalimatnya. Kalau kita renungkan, berapa kalimat kita ini yang punya hikmah? Ya. Yang setiap kata itu punya manfaat. Rasulullah itu sekali itu udah manfaat itu. Hebatnya kalau mau kita renungkan. Orang soleh juga begitu. Orang soleh itu sedikit, kalau dia ngomong itu punya manfaat. Punya manfaat. Saya ingin cerita seorang tabi'in. Saya semalam ketemu satu situs yang sangat baik menurut saya. Saya nggak bahasa Arab, tapi sangat baik. Karena dia menghimpun kisah-kisah tabi'in, kisah-kisah sahabat dari kumpulan kitab-kitab yang sudah dikompres. Itu yang saya senangnya. Jadi dari Tahdhibul Kamal, dari Syiar A'lam Nubala, dari macam-macam situsnya islamstory.com ya, islamstory.com. Dalam bahasa Arab, tapi bagus sekali. Saya baca satu kisah salah seorang tabi'in, ya, salah seorang tabi'in yang bernama Ibnu Hazim Salamah bin Dinar. Ibnu Hazim Salamah bin Dinar. Lihat kata-katanya orang yang sangat mulia ini. Satu kata saja sebelum kita melihat lebih jauh. Ibnu Hazim ini tabi'in yang hidup pada masa pemerintahan Sulaiman bin Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah khalifah dari khalifah Bani Umayyah yang baik. Kan khalifah di Bani Umayyah itu ada yang jahat, ada yang baik. Nah ini termasuk yang baik. Yang kalau saya tidak keliru, dia nanti yang melantik Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Nah, dalam riwayat diceritakan, ini Sulaiman bin Abdul Malik ini datang ke Madinah. Ini karena ulama yang baik, karena umarok yang baik, yang dia cari adalah ulama. Ya, makanya ini dulu sering menjadi salah satu pedoman bahwa ciri dari ulama yang baik, umarok yang baik, pemerintah yang baik adalah dia mendatangi ulama, bukan ulama yang mendatangi umarok, kan kayak gitu. Ya, kalau sekarang kan keliru. Ya, sekarang ini banyak kiai ke kabupaten, ke kebunuran, sama proposal biar dapat uang, ya. Ya, sudah mulai banyak sekarang. Dan nggak ada sekarang ini umara yang mendatangi ulama. Kalaupun datang ke ulama, karena kepingin sukses politiknya. Kalau sekarang ini, ya, saya masih ingat SBY dulu datang kemana-mana, termasuk di Surabaya. Dulu ada seorang kiai yang saya kagumi, sudah meninggal dunia, ya. Kiai Ansor al-Ishaqi, dia datang ke sana, ya. Entah motifnya apa, tapi sekarang ini pejabat datang kalau punya kepentingan, bukan karena agama. Sulaiman bin Abdul Malik, dia cari, ada ndak ulama yang bisa ngasih nasihat pada kita, kata dia gitu. Para penduduk Madinah menyatakan ada. Anda pergi ke Ibnu Hazim Salamah bin Dinar. Seorang tabi'in. Kemudian mulai terjadi dialog panjang sekali, banyak pertanyaannya. Kalau kita nanti suatu saat mungkin kita akan bicarakan. Saya jadi punya keinginan kita mengkaji tabi'in satu-satu, sahabat satu-satu, karena itu penting sebagai role model bagi kita itu. Apa kata dia? Dia tanya, malana nakrohul maut, kata si raja ini. Ya Syekh, kenapa kita ini benci kematian, kata dia. Apa jawabannya dari siapa?
Salamah bin Dinar, kata dia, amartumud dunya, kamu itu sudah memakmurkan duniamu, wa kharabtumul akhirah, sementara kamu merobohkan akhiratmu, kamu merusak akhiratmu. Fatakrahunal khuruj minal amron ilal kharab, maka pasti kamu nggak suka keluar dari sesuatu yang enak menuju sesuatu yang buruk. Lah gimana kamu nggak benci sama kematian? Wong kamu itu yang kamu makmurkan, yang kamu baik-baikkan, yang sekarang kamu building itu adalah duniamu. Sementara akhirat kamu robohkan, kamu nggak punya apa-apa di akhirat. Gimana kamu mau suka mati? Lah wong kamu itu mau keluar dari sesuatu yang enak menuju sesuatu yang nggak enak. Kira-kira itu jawabannya. Lihat kata-kata yang menembus gitu ke dalam hati. Ya, hanya amartumud dunya wa kharabtumul akhirah. Kenapa? Karena hatinya yang hebat. Karena hatinya hebat. Dan memang sebenarnya yang dinilai oleh Allah SWT itu bukan amal lahir kita sebenarnya. Karena itu jangan takjub dengan amal. Kalaupun kita sudah banyak amalnya, sholatnya ini, jangan takjub dengan amal. Dengan takjub dengan amal. Kenapa? Karena intinya Allah yang melihat itu hati kita. Hati kita gimana dalam beramal itu. Kita ini satu, memang derajat paling awal itu dalam belajar adalah sebisa mungkin dalam beramal itu sesuai muwafaqah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, syaratnya, rukunnya, dan seterusnya. Ya, tapi harus naik kelas kemudian. Jangan terus ngurusin persoalan itu. Ya, ada orang terus, untuk yang benar itu Pak begini. Terus saja itu yang, padahal nanti yang dilihat oleh Allah bukan itu kalau sudah selesai. Ini kan covernya, ini casingnya. Nanti setelah itu yang dilihat, makanya di dalam hadis saya menyebutkan, orang itu kalau sholat, nanti dibalas oleh Allah, di dalam hadis disebutkan 1/10 dari nilai sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7 di dalam hadis, sampai 1/1, tergantung dari nilai khusyuknya, ikhlasnya, beda-beda orang sholat. Bahkan kata Rasulullah ada 2 orang sholat yang nanti pahalanya beda, itu tergantung dari apa. Sudah benar, ini maksudnya dalam pengertian syariatnya udah benar. Ya, semuanya udah benar tata caranya, tapi dinilai berbeda oleh Allah SWT. Kenapa? Hatinya yang beda. Hati yang beda. Lihat, yang Allah puji orang sholat itu bukan karena dia sudah benar secara fikihnya, tapi karena hatinya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk itu amal hati. Khusyuk itu amal hati. Dalam hadis misalnya disebutkan, kata Rasulullah SAW, perbedaan antara sahabat Nabi dengan kita. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Jangan pernah kamu berani-berani mencerca sahabatku, kata Rasulullah. Falau anna hadakum, kalau seandainya salah satu di antara kalian anfaqa mithlu uhudin dhahaban, meninfakkan sebesar gunung Uhud emas. Gunung Uhud itu 7 km ya, panjangnya. Tingginya enggak tahu ya, 350-an, 400 meter kira-kira. Panjangnya ini 7 km. Kalau ada orang berinfak dengan 7 km, tingginya 400 emas, dibanding dengan ma balagha muddan ahadihim wala nasifahu, enggak sebanding dengan sodakohnya sahabat Nabi, even kurma atau anggur hanya 2 genggam tangan atau 1 genggam tangan. Coba Anda renungkan ini. Dari apa kok bisa berbeda? Wong ini 1 gunung emas, kita ini sodakoh 1 gunung emas, dibanding sahabat sodakoh kurma, ya, 1 genggaman tangan, nilainya kata Rasulullah jauh lebih baik yang ini. Kalau mau ternak, karena apa dia lebih baik? Karena hati. Makanya kata Imam Az-Zahabi menyatakan, wasababut tafaruq ma yuqarinul afdal min mazidil ikhlas wa sidqin niyah. Yang menjadi perbedaan, kata Imam Baidawi, kenapa sahabat dan orang sekarang ini berbeda amalnya, yang satu segunung emas, yang satu hanya 1 genggam tangan, menjadi berbeda, min mazidil ikhlas, karena banyaknya ikhlasnya. Wasidqin niyah, benarnya niatnya. Lah, kajian Al-Hikam ini kajian hati, bukan kajian benarin sholat kita, bukan, tapi kajian hati. Gimana kita ini muamalah dengan benar ya Allah? Karena itulah esensi dari ibadah. Esensi dari ibadah. Lah, itu yang kata Imam Baidawi. Kata Imam Baidawi,
Jadi memang hikam ini tidak ditujukan orang yang malas ibadah, yang sudah giat ibadah sebenarnya kalau pengajian hikam itu. Yang sudah giat ibadah tinggal benerin hatinya. Karena nanti bisa keliru. Kalau orang belum giat ibadah, sudah urusan gini, ya kan yang penting itu ikhlasnya, Pak. Nah, bisa begitu. Padahal gak ada orang soleh itu yang punya pikiran kayak begitu itu. Gak ada orang yang benar-benar ngaji hikam, katakanlah dalam derajat yang benar, gak ada persoalan ibadah itu sudah selesai dia. Maksudnya sudah pasti dia baik ibadahnya. Makanya yang dibenahi urusan hati, ikhlasnya yang benar, malah tambah giat lagi dia ibadah. Lah kita ini yang orang awam keliru-keliru terus ya. Jadi ngelihat, oh ternyata yang paling penting itu benar niatnya sama ikhlasnya. Jadi lu terus melihat orang, ya kamu meskipun banyak sholatnya, tapi kalau kurang ikhlas, percuma. Kayak begitu. Lihat, bodohnya kita muamalah itu. Makanya ya ada benernya juga orang-orang tua-tua dulu kita itu. Jangan ngaji itu dulu. Karena kadang-kadang ada kelirunya kayak begitu itu. Yang keliru sebenarnya muridnya, ya yang tidak benar itu. Terutama di Indonesia kadang-kadang gitu. Yang penting itu amal hatinya. Untuk membuat excuse terhadap kemalasan ibadahnya. Nggak ada hubungannya gitu itu. Justru kalau bisa belum beramal dengan baik, gimana lu bisa ikhlas? Gak mungkin ikhlas itu harus diawali dengan kemauan kita untuk ibadah. Gak mungkin orang itu ikhlas hanya kemudian satu amal. Ikhlas gak mungkin itu. Justru contoh orang ikhlas adalah dia giat amal itu. Dia giat amal karena ikhlas itu menyembul dari sana. Jangan dibalik, amal yang banyak tapi tidak ikhlas. Dia meskipun sodako banyak, Pak, tapi kan percuma kalau tidak ikhlas. Itu gak ada prinsip kayak gitu itu. Itu excuse yang sudah umum di kalangan kita. Mending sodako meskipun sedikit, tapi ikhlas, Pak. Ya, kamu aja. Kikir aja ya. Kikir tapi dilegitimasi gitu. Terakhir itu legitimasi apanya itu? Kekikirannya. Nggak ada sahabat Nabi yang ikhlas tapi sodakonya sedikit, nggak ada. Lihat sahabat tabi'in yang kalau sodako sedikit tapi terus dia bilang yang penting ikhlas, nggak ada. Itu sekarang itu ya, sahabat saya. Itu tipe orang sekarang ya kayak begitu. Nggak ada. Ikhlas itu nggak bisa bersandingan dengan kekikiran hati, nggak bisa. Ikhlas itu selalu bersandingan dengan generosity, dengan kemurahan hati. Ya, kalau ada sahabat yang hanya punya satu makanan, kemudian diberikan kepada orang lain, meskipun dia sangat butuh, bukan karena dia tidak mau yang baik, dia ikhlas plus generous, gitu. Ini yang harus nggak tahu, ini sudah umum kan gitu, umum. Dan memang berat, karena memang amalan hati kita. Ini yang harus kita pentingkan bagaimana hebatnya ya, amalan hati yang harus kita renungkan. Dari kisah tadi rajulun min ahlil jannah, kalau mau kita renungkan hebatnya orang amal hati kayak begitu ya. Orang bisa sukses saja tidak punya hasad sama orang, tidak punya hasud sama orang, itu sudah cukup mengantarkan masuk surga. Ya, sudah jadi rajulun min ahlil jannah. Bagaimana kalau kita benar-benar jadi pribadi yang ikhlas? Kata Ibnu Ajibah di Iqadul Himam ketika menafsiri, mensarai maqalah hikmah ke-8 ini, ciri dari orang makrifat itu, kalau dia sudah makrifat, dia tajalli, Allah itu bertajalli. Dalam bahasa kita itu Allah itu bermanifestasi, dalam quote in quote ya. Kalau Allah dalam pengertian Al-Aziz yang maha luhur, itu kita makrifat benar dengan Allah dalam sifatnya yang aziz, maka cirinya orang itu tawadhu. Itu cirinya orang makrifat. Kalau dia makrifahnya itu dengan Allah Al-Latif, maka dia sangat lembut orangnya. Terus gitu. Seberapa banyak dia makrifat. Jadi ukuran kemakrifatan seseorang sesuai dengan seberapa ukuran sifat Allah itu transmitted in their behavior. Meskipun ya kadarnya nggak tahu 0,0000% kira-kira gitu. Ya, kenapa Rasulullah menjadi khuluqul Quran? Karena dialah yang terbanyak. Ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, makrifatnya kepada Allah SWT. Kan sebenarnya kalau dalam perspektif akhlak, alam semesta ini tajallinya Allah SWT. Tajalli, majlanya Allah SWT. Tempat Allah bermanifestasi, tapi dalam quote-in-quote ya. Bukan berarti nanti ada panteisme, benar-benar ini bangku ini Allah, kayak gitu kan panteisme kalau gitu. Tapi maksudnya anything itu sign of Allah SWT. Kalau kita melihat apapun di dunia ini, kalau mau kita renungkan, ya air yang ngalir terus itu mengantarkan kita kepada Allah SWT. Semua makhluk Allah itu mengantarkan kepada Allah SWT. Jadi sign of Allah SWT. Persoalannya manusia yang diberi kemerdekaan ini. Kita ini sign apa? Ya. Kalau Allah menyatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, aku akan perlihatkan bagi kalian sign of Allah SWT di seluruh alam semesta ini dan di dalam dirimu, di dalam diri manusia itu. Pertanyaannya adalah, kita ini kalau orang lihat kita, kira-kira kita ini sign-nya apa? Signifying apa kita ini? Signifying kamu ini dajjal, kamu ini misalnya, atau orang mengingatkan kepada Allah SWT. Kata para ulama, ciri orang soleh, hadis, saya nggak lupa apa, hadis atau makalah, menyatakan alamat orang soleh adalah kalau kamu berjumpa dengan dia atau berbicara dengan dia, engkau mengingat Allah SWT. Itu orang soleh. Kalau saya tidak keliru, ini hadis, kalau saya tidak keliru. Jadi, kalau kita ketemu seseorang, perlu kita ngobrol apa, tapi itu menjadi asbab kita mengingat Allah SWT. Asbab kita mengenal Allah SWT, itu orang soleh. Tapi kalau ketemu orang yang kita ingat, berapa sekarang misalnya, ya itulah derajat kita sebenarnya. Tingkat kesolehan seseorang. Jadi memang susah. Bahkan salah satu definisi wali dari saya lupa siapa, orang yang mengantarkanmu kepada Allah SWT. Itu orang yang apa namanya, yang dekat kepada Allah SWT. Jadi kalau alam semesta saja bisa mengingatkan kepada Allah SWT, tidak punya akal, tidak punya apa-apa, betapa buruknya manusia yang tidak bisa menjadi mengantarkan orang lain mengenal Allah SWT. Jadi sekali lagi, hikmah ke-8 ini mengajak kita untuk prinsipnya sama. Jadi chapter pertama dari Al-Hikam itu, kalau mau memahami adalah arahkan semuanya kepada cara kita muamalah dengan Allah SWT. Karena bab pertama itu memang bagaimana kita muamalah dengan Allah. Lah yang di sini ini berkenaan dengan jangan pernah menyatakan bahwa makrifat seseorang itu hanya semata-mata tergantung dari amal. Sehingga apa? Satu, kita tidak suudzon kepada orang. Dua, kita juga tidak suudzon kepada Allah. Baik itu terhadap diri kita sendiri atau kepada orang lain. Kalau melihat orang lain jadi orang baik, jangan kemudian merasa itu. Syekh Ramadan Buti di sini bercerita tentang satu orang di Syria. Ya, karena Syekh Ramadan Buti salah seorang profesor di Damascus University hari ini, ya. Kata dia ini, orang ini pemabuk, nggak pernah ibadah, hidupnya nggak karu-karuan. Suatu saat, Syekh Ramadan Buti masuk masjid, dia melihat orang itu di soft paling awal di pojok nangis, bath in tears, nangis. Sampai Syekh Ramadan Buti bingung, ini kayaknya enggak pernah kok bisa orang ini kayak begini gitu. Dalam bayangan kita nggak bisa orang ini makrifat pada Allah. Bayangan kita. Tapi ada satu momen yang membuat dia bisa kayak begitu dan terus menjadi ahli ibadah. Jadi orang soleh gitu. Jadi orang soleh karena Allah yang membukakan dia. Itu yang disebut dengan idza fataha laka wijhatun futiha laka wijhatun min at-ta'arruf fala tubali qalla amaluk. Meskipun amalnya masih sedikit, kalau Allah memang menghendaki untuk orang itu bisa ma'rifat, ya bisa ma'rifat. Dan itu bagian dari privilege Allah SWT. Kalau coba kita renungkan misalnya, berapa banyak orang-orang yang hendak membunuh Rasulullah SAW, tapi berapa banyak yang diselamatkan oleh Allah, dan berapa banyak yang mati saja jadi kafir. Abu Sufyan misalnya, orang yang paling ingin bunuh Rasulullah SAW. Kata Abu Sufyan, dulu sebelum aku masuk Islam, setiap aku melihat Nabi Muhammad, tidak ada keinginanku yang besar adalah membunuh dia. Tapi bisa saja dia jadi orang mukmin. Ya, jadi itu semua rahasia Allah. Tapi berapa banyak yang ada orang yang tidak diberikan tetap sampai
mati ya tetap aja dia kayak begitu. Tapi ada yang kita, memang itu bagian dari rahasia Allah SWT. Ya kita taslim saja dengan itu. Ya. Tetapi kalau mau yang kita baik, kalau mau kita logikakan, kalau kita mau mencari apa caranya agar kita ini bisa ma'rifat dengan cara thoriqul ijtiba, dengan cara kita ditarik, dipilih sendiri oleh Allah. Kalau saya renung-renungkan, intinya itu ada pada hati. Kalau orang itu dasar hatinya baik, ya punya Pak, insya Allah ada cara dia itu bisa ma'rifat, bisa tobat lah, kira-kira kayak begitu gampangannya. Nah, berkenaan dengan itu, saya ingin cerita satu tokoh dalam Islam, Uwais Al-Qarni. Saya pernah cerita, tapi mungkin akan lebih saya detailkan lagi tentang Uwais Al-Qarni yang ini dipilih oleh Allah SWT. Dipilih oleh Allah SWT. Ya, yang kira-kira ma'rifatnya ini melalui proses thoriqul ijtiba, yang kayak di makalah ini. Uwais Al-Qarni dijuluki oleh Rasulullah, di dalam hadis disebutkan, ya, di dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah SAW, nanti akan ada orang yang namanya Uwais, ya, yang namanya Uwais, dan dia memiliki seorang ibu, kata Rasulullah SAW. Ada orang yang namanya Uwais dan dia memiliki seorang ibu. Kemudian Rasul menyatakan, kalau nanti kamu bisa menemui dia, mintalah doa kepada dia. Karena salah satu cirinya Uwais Al-Qarni itu, Al-Qarni adalah lau aqsama, kata Rasulullah, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau Uwais Al-Qarni itu bersumpah demi Allah dan dia berdoa minta sesuatu dengan menyebut nama Allah, pasti diijabah oleh Allah SWT. Dan tidak ada orang yang tahu itu kecuali Rasulullah SAW dan sahabatnya Nabi. Tapi setelah Rasul meninggal, ya, pemerintahan Abu Bakar, tidak ada orang yang tahu kecuali Umar bin Khattab saat itu yang tahu. Nah, Kisah terus mencari ini Umar bin Khattab. Nanti kata Rasulullah itu akan datang rombongan yang akan membela dalam satu peperangan. Amdad istilahnya, dari Yaman. Karena Uwais Al-Qarni itu orang Yaman, tapi nanti tinggal di Kufah, meninggal dalam peperangan Siffin bersama Ali bin Abi Thalib. Nah, dia seorang tabi'in. Kalau tabi'in itu, para ulama sampai bingung nih, siapa tabi'in itu yang paling hebat, ya. Karena di satu hadis menyebutkan Sa'id ibn Musayyib yang paling hebat, di satu hadis menyebutkan Uwais Al-Qarni. Wah, ini siapa ini? Sampai aja kesimpulannya ini para ulama ini menyatakan Uwais Al-Qarni itu yang paling afdol di sisi Allah SWT, dalam paling dekat di sisi Allah. Kalau Uwais Al-Qarni ini juga dekat di sisi Allah, tapi dalam hal dia lebih utama dalam hal ilmu. Kalau ilmu kalah ini Uwais Al-Qarni, karena Uwais Al-Qarni itu bukan orang yang ahli ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apa enggak. Tapi kalau Sa'id bin Musayyib yang menjadi gurunya orang Madinah, dia yang jago. Dia ini orang jagonya. Maksudnya ini ulama yang syariah segala macamnya ini top gitu. Kalau Sa'id bin Musayyib. Kalau Uwais ini enggak. Bahkan Uwais itu orang melempari batu dia, enggak ada hormatnya di masyarakat. Disepelehkan oleh orang, miskin sekali. Dan kemiskinan Uwais Al-Qarni adalah bahkan dia itu bajunya cuma satu, dan ketika bajunya rusak, dia tidak punya baju bagian atas, dia tidak bisa keluar rumahnya ketika dikunjungi. Kenapa? Karena tidak punya rida, tidak punya bagian atasnya ini, dia tidak punya, ya. Uwais Al-Qarni sangat miskin, diolok-olok oleh orang, selalu dinilai negatif oleh orang. Bayangin, kalau Uwais Al-Qarni keluar, pernah suatu saat ada orang pembesar mengunjungi dia, kemudian dikasih, kalau sekarang itu kasih baju lah, tidak mau, ini jangan, karena nanti kalau aku pakai baju ini orang-orang di luar akan mencemoohku, karena dia akan menyatakan, Uwais, kamu itu riak ya, kamu itu wah, kalau orang mendekat kamu makan butuhnya dapat itu, dapat baju itu dari pembesar itu dan seterusnya. Nanti kan gitu, dipaksa terus dipakai. Benar, begitu keluar rumah semua orang wah ya dekatnya sama pembesar ya, untuk dapat baju, ternyata gitu dan semuanya. Artinya di masyarakat nggak ada orang yang memuliakan dia, not a single person. Bayangin, tapi dia mulia di sisi Allah SWT. Sampai sahabat saja disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni,
Ya, karena doanya diijabah oleh Allah SWT. Diijabah oleh Allah SWT. Lah Uwais Al-Qarni ini orang yang punya penyakit baros. Apa? Kulitnya putih itu, belang-belang kalau sekarang. Anu. Lah, dia berdoa kepada Allah SWT. Nanti kita lihat kenapa saya cerita lagi Uwais Al-Qarni, karena bersangkutan dengan amal hati. Ya, bersangkutan dengan amal hati. Nanti kita melihat kenapa Uwais Al-Qarni itu dekat dengan Allah SWT. Apa yang membuat dia dekat? Itu. Hubungannya tadi dengan rajulun min ahli jannah, ya. Lah, Uwais Al-Qarni ini berdoa kepada Allah setelah minta disembuhkan barosnya. Tapi dia apa kata dia? Fa'adhabahu anni, kemudian Allah menghilangkan penyakit barosku itu illa maudhi'ad dirham, kecuali satu tempat sebesar uang dirham, ya satu segini. Nah, ya. Min surrati li'adhkura bihi rabbi. Dia minta, ya Allah, sembuhkan semua penyakit saya itu, tapi sisakan sebesar segini di perutnya. Kenapa? Agar aku selalu mengingat, bisa bersyukur kepadamu. Lihat, ahli syukur ini orang ini. Jadi, kenapa? Jadi begitu lihat dia selalu syukur kepada Allah. Dia tidak mau kehilangan momen untuk tidak bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita kan enggak. Ya, kalau kita itu mintanya nikmat semuanya, tidak mau kita itu. Ya. Bahkan ada riwayat, saya lupa itu, sahabat atau tabi'in yang punya penyakit wasir kalau sekarang. Ya, tapi dia punya, bisa ma'rifat, bisa melihat, dikasih kemuliaan oleh Allah, bisa melihat alam gaib gitulah katakanlah. Tapi begitu sembuhkan, tidak hilang lagi gitu. Ternyata itu berhubungan dengan kesabarannya yang membuat itu. Nantilah kita yang lain itu. Tapi yang ini yang penting, karena Uwais itu salah satunya. Umar begitu lama kemudian datang ini, singkat cerita, rombongan dari Yaman. Kata Umar bin Khattab berkata kepada rombongan itu, afikum Uwais bin Amir, apakah ada di antara kalian ini yang bernama Uwais bin Amir? Singkat cerita ada. Ditanyain, kamu Uwais? Iya. Kamu putranya Amir? Iya. Kamu pernah penyakit baros ya? Iya. Terus kamu masih ada yang putih di perutmu segini ya? Iya. Kamu masih punya ibu ya? Iya. Terus ditanyain, bingung si Uwaisnya ini, kamu kok tahu dari mana semuanya itu? Dia ceritakan, sesungguhnya dulu ketika Rasulullah masih hidup, Rasul bercerita bahwa akan datang rombongan dari Yaman ke Madinah, dan akan ada di antara orang itu yang bernama Uwais, ya, yang masih memiliki ibu. Dia pernah punya penyakit baros. Ini semuanya wahyu dari Allah SWT, ya. Ya kalau kita renungkan, gimana orang nggak iman sama Rasulullah? Banyak sekali kejadian yang membuat dia itu, membuat orang, ya pasti aja orang pasti iman, ya. Bayangin kalau misalnya saya aja bertemu dengan orang yang menyatakan, nanti kamu di luar sana itu ya, ada orang kulitnya putih, pakaiannya gini, tingginya segini, begitu keluar, saya yakin bener sama orang itu. Ya, pasti yakin kita itu. Pasti yakin, pasti kuat iman kita. Karena itu sahabat tidak bisa dibandingkan, dia bergaul sama Rasulullah. Bergaul sama Rasulullah. Jadi pasti kuat imannya. Kalau kita kan bergaul sama Bang Nil terus, ya misalnya. Kuat juga imannya. Kuat juga imannya. Tapi tidak seperti bergaul dengan Rasulullah, Bang Nil. Tapi itulah salah satu yang mengapa sahabat itu memiliki iman yang kuat. Karena wahyu bisa dia lihat, dia bisa turun. Ya, barohinnya sangat kuat. Ya, sign of Allah-nya itu sangat kuat, gitu yang kita miliki, Nah, setelah itu minta doa Umar, nggak mau, kamu itu sahabat Rasulullah, saya ini nothing, saya orang ini nggak apa-apa, nggak punya apa-apa. Dipaksa akhirnya doa, yang terkenal, Allahumma gfir li Umar. Enak jadi Umar itu sudah dapat garansi, ya Allah maafkan Umar. Dan itulah para ulama menyatakan tidak apa-apa kita minta doa kepada orang soleh, itu tidak apa-apa. Karena itu juga dilakukan oleh Ukasah, sahabat Nabi yang minta masukkan surga oleh Rasulullah SAW. Ya, termasuk Uwais Al-Qarni, termasuk Umar bin Khattab. Ya, termasuk Uwais bin Khattab. Setelah itu ngasih, setelah didoakan, kira-kira kalau bahasa kita barter lah. Kata Umar bin Khattab, Uwais, kamu tinggal di mana? Di Kufah. Ya, udah tinggal di Irak sekarang, di Kufah. Kamu mau nggak saya kasih memo, kalau sekarang ini political dikata BLC, nanti kirimkan ini kasih ke kamu agar kamu mendapatkan kehidupan yang enak, dikasih pangkat segala macam lah.
Kata apa ini jawabannya? Ya, saya menarik dari jawaban Uwais Al-Qarni. Apa kata Uwais Al-Qarni? Akunu fi ghabara'in nas ahab. Kata sekali, wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya berada di tengah-tengah orang-orang miskin, lemah, gak punya apa-apa, jauh lebih aku senangi. Lagi-lagi cirinya. Tadi, syukur. Yang kedua, lihat, dekatnya kepada orang miskin. Kata dia, akunu fi ghabara'in nas ahab. Aku lebih senang hidup bersama orang-orang di tengah-tengah orang-orang yang miskin, yang gak punya apa-apa, yang hidupnya susah-susah itu. Aku lebih senang di sana. Itu yang kehebatannya yang ke selanjutnya. Setelah itu udah selesai nih, udah dikenal lagi di Kufah. Udah ada orang yang juga mengenal, udah ada orang minta doa, udah ada orang ngaji sama Uwais Al-Qarni. Dia ini nothing di hadapan orang, nobody di hadapan siapapun saja, kecuali di hadapan Allah SWT. Ya, ini berat kayak begini, ini berat sekali ya. Jadi orang mulia di hadapan Allah, tapi tidak mulia di hadapan manusia. Kenapa? Karena penyakit utama orang hari ini adalah dia kepingin mulia di hadapan manusia. Dan itu penyakit yang berat, terutama bagi orang yang mendaki perjalanan rohani. Mendaki perjalanan rohani. Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah berdoa, berkata seperti ini, ya Allah, saya ingin rumah saya itu di jalan-jalan yang kecil, di dekat-dekat gunung di Makkah sana, sehingga orang tidak ada yang mengenal aku. Karena apa? Ketenaran itu sungguh penyakit, sungguh musibah adalah ketenaran. Apalagi ustadznya, wah itu berat jadi orang yang dikenal, dikirain orang baik. Wah itu bisa penyakit besar itu, penyakit besar. Bisa tidak ada artinya di hadapan Allah SWT. Di hadapan orang mungkin, wah dia Pak Ustaz, Pak, hebat itu, dia itu punya ilmu, mungkin dia dekat sama Allah. Di hadapan manusia, kalau kita itu yang kita inginkan, ya dapat itu doang. Di akhirat dia yang masuk neraka. Dia yang masuk neraka, nggak ada mulianya. Makanya jangan pernah mencari kehormatan dari manusia. Nothing, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Buat apa kita mencari kehormatan di hadapan manusia? Ya. Ali bin Husain, cicitnya Rasulullah SAW, ketika meninggal dunia di Syiar A'lamun Nubala, disebutkan bahwa di sininya itu ada bekas hitamnya, karena malam-malam selalu bawa makanan disebarkan ke orang-orang miskin di Madinah yang tidak satu pun orang tahu apa yang dia lakukan. Ini amalan orang-orang soleh ya, orang-orang soleh itu selalu membagikan makanan tanpa orang tahu. Ya, yang ditiru oleh di film apa itu Sang Murabi ya, ditiru ada ngasih makanan dicangklongin ya, itu kan tiru amalan orang-orang soleh dulu ya. Lah siapa namanya ini, Ali bin Husain, diceritakan ketika sudah meninggal dunia, ada batunya dan orang mulai tahu bahwa sekarang tidak ada lagi yang ngasih. Jam 7. Iya udah jam 7 berarti. Masih yang tinggi. Saya singkat lagi. Kembali ke Uwais Al-Qarni saja. Jadi kemudian apa yang terjadi? Selang berapa lama datanglah seorang pejabat, katakanlah dari Kufah ke Madinah, dan Umar bertanya, apa kabar kamu? Apa kabar dengan Uwais gitu? Oh dia orang miskin, tidak punya apa-apa, tidak ada yang nganu dia dan seterusnya. Kemudian diceritain oleh Umar bin Khattab, dulu Rasulullah gini. Wah, dia cari itu Uwais Al-Qarni, ketemu. Dia cari, dia minta doanya, tidak mau, dia nggak mau, gini, tidak mau. Terus dia tanya, kamu ketemu Umar ya? Kata Uwais Al-Qarni, iya, kata dia. Terus kata dia, saya mau doakan kamu dengan perjanjian. Sayang rawinya lupa, ada 3 perjanjiannya. Yang salah satu, pokoknya kamu setelah ini jangan memperdulikan aku lagi, saya lupa perjanjiannya. Terus saya tidak akan mau lagi, dia terus menghilang lagi. Ya, terus tapi didoakan si pejabat ini, karena dia khawatir orang terus mencari dia, ya, minta doa dan seterusnya itu, kemudian larilah, menghilang lagi. Ya, tapi nanti kemudian meninggal di perang Siffin ketika berada di barisan Ali bin Abi Thalib. Di Syiar A'lamun Nubala juga diceritakan bahwa ending dari wafatnya Uwais Al-Qarni adalah
Di bajunya sudah terdapat kain kafan yang tidak tahu dari mana datangnya, ya, karena dia orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Lihat, ya, kalau mau kita renungkan, apa yang membuat Uwais Al-Qarni begitu dekatnya kepada Allah SWT? Ada beberapa hal. Yang pertama, kata para ulama, al-mutawadhi min Rabbi, tawaduk di hadapan Allah SWT. Muamalahnya dengan Allah SWT itu benar, gak pernah punya pikiran jelek sama Allah, bahkan tawaduk terus. Kita ini kan kadang-kadang ini terlaluan, kita ini ya terlalu masih sangat banyak suudzon kepada Allah SWT. Ini kan sangat keterlaluan, ya. Kasih nikmat, kasih rezeki, kasih ini masih suudzon, ya. Kemarin kita diajari doa saja tidak yakin kalau diterima. Ini kan, you minta ke siapa gitu? Saya minta ke bapak saja, Pak, minta uangnya Pak, tidak yakin bapak itu nerima kan? Kamu anggap remeh saya, ya. Kirain saya tidak punya uang, kira-kira kayak gitu. Sama Allah aja kita kayak begitu. Itu kan buruknya akhlak kita dengan Allah SWT. Buruknya akhlak kita dengan Allah, ya. Banyak beberapa hal. Itu satu, tawaduk kepada Allah. Itu semuanya amal hati. Yang kedua, al-bar bi ummi, berbuat sangat baik kepada orang tuanya, terutama ibu. Terutama ibu. Yang ketiga adalah falamma fashal hadis haraba fadhahaba. Ketika sudah ramai perbincangan orang ini, gara-gara disebarkan oleh pejabat ini, Uwais itu ternyata orang mulia. Wah, dia dekat gini, Rasul nyebutin ini. Haroba wadhaba, dia lari udah. Nggak ada yang tahu lagi, nggak mau tenar. Itu ciri yang ketiga. Nggak mencari penghormatan atas manusia. Dan ini yang paling berat ini. Ini berat sekali ini. Ya, nggak mau dinilai manusia. Jujur saja ini yang paling berat ini. Untuk nggak riak sama orang, untuk nggak peduli dengan penilaian orang. Dan itu cirinya waliullah. Cirinya waliullah itu wala yakhafuna laumata laim, kata Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Wahai orang-orang beriman, kalau orang-orang ini murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yakni mereka ini kekasih-kasih Allah. Apa cirinya? Adillatin 'alal mu'minin. Dia sangat cinta kepada orang mukmin. Cirinya waliullah itu cinta terhadap orang mukmin. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Dia tegas kepada orang kafir. Dia tegas kepada kekufuran. Terus yujahiduna fi sabilillah. Dia berjihad di jalan Allah. Sungguh-sungguh dia memperjuangkan agama Allah. Dan yang terakhir, wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak peduli dengan cercaan orang. Kenapa? Karena dia tidak mencari keridhaan orang. Dia tidak peduli mau orang bilang apa, mau orang nyerca apa. Don't care. Karena bukan itu yang dia cari. Malah seneng gitu. Kalau dia dicerca, malah itu, wah ini hadiah bagi dia. Justru kalau dihormati itu yang bingung. Itu yang bingung. Orang ulama soleh, subhanallah ya. Kalau kita baca tabi'in itu, hal yang paling dia takutkan adalah dihormati manusia. Kalau sekarang orang mencari kehormatan, ya bingung dia kalau udah dihormati manusia. Kalau orang sekarang, kalau orang dulu lihat orang yang kalau hatinya akhirat sama hatinya dunia. Orang hari ini kalau udah dihormati manusia, bingung itu yang dia cari itu. Ya apa gak enak semuanya, apa ada orang hormatin saya. Kalau orang hatinya itu akhirat, justru dihormati manusia dia bingung. Saya nggak mau penghormatan manusia. Kenapa? Karena itu yang merendahkan derajatnya dia di akhirat. Derajat dia di akhirat. Dan itu yang berat ya. Kita bisa itu pasti ahli surga sudah. Salah satu aja diambil ini. Amal hati ini diambil. Benar-benar itu menjadi personifikasi diri kita. Kita sudah sangat mulia. Selanjutnya, sederhana orangnya. Sederhana orangnya. Dan terakhir cirinya yang membuat orang itu mujabud doa. Ya, diijabah doanya. Diijabah doanya. Kalau kita bisa kayak begini, dan ini doa terakhir dari Uwais Al-Qarni ketika mau perang. Allahumma rzuqni syahadatan tujabulil haya war rizki. Ya Allah, rezekikanlah, karuniakanlah aku kesyahidan yang aku kemudian mendapatkan kehidupan dan rezeki. Di hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya, itu yang saya baca dari beberapa sirah berkenaan dengan itu. Itu orang yang ma'rifatnya bukan berdasarkan ilmu, bisa ma'rifah berdasarkan ilmu, berdasarkan ibadah, terus kita building gitu ya, dari ilmu, ibadah, zikir, terus gitu. Ada yang shortcut. Shortcutnya ini Allah SWT yang milih. Kalau yang lempeng biasa, anyone can do it. Ya. Kalau yang shortcut,
Cirinya melalui hati. Baikkan hati itu. Jaga hati. Dan benar-benar kalau kita bisa muamalah dengan cara yang baik, itu yang bagus. Karena itu, kata tabi'in yang lain, Salamah bin Dinar, apa kata dia? Uktum min hasanatik kama taktumu min sayyiatik. Tutuplah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kamu menutup kejelekan-kejelekanmu. Jangan show off terhadap kebaikan. Jangan show off terhadap, alhamdulillah Ustaz, saya sudah sholat tahajud. Wah, alhamdulillah saya sudah bisa puasa sunnah sekarang. Subhanallah ya. Itu nggak ada orang sahabat gitu itu, nggak ada. Bahkan ada seorang, kalau saya darat tabi'ut tabi'in yang tabi'ut tabi'in ini puasa di siang hari terus selama 20 atau 30 tahun. Istrinya ini loh nggak tahu kalau suaminya puasa selama puluhan tahun itu. Kenapa? Kalau siang dia ngasih makanan, lah diambil, dia bawa keluar rumahnya, dikasih orang fakir. Jadi piring udah ambil lagi, terus gitu. Hatta istrinya nggak tahu, saking apa yang jaganya amalnya itu. Biar nggak diketahui orang, nggak merasa diagungkan. Kenapa? Karena takutnya dia berubah niatnya itu karena Allah SWT. Persoalannya itu bukan mau amal itu dilahirkan atau disirrikan. Itu urusan yang lain. Urusannya adalah bagaimana kita ini sungguh-sungguh amal itu lillahi ta'ala. Cirinya apa kalau amal lillahi ta'ala? Tidak peduli dengan orang. Itu cirinya. Kalau kita itu amalnya belum lillahi ta'ala, peduli dengan orang. Itu kayak begitu udah. Saya ini misalnya ceramah. Begitu orang gak ada yang dengerin, kita apa? Gelebosi juga, males juga. Ini itu berarti kurang ikhlasnya. Masih. Ya ini terutama yang kayak gini-gini ini obatnya bagi penceramah. Ya, wah itu menakutkan. Saya yang takut itu baca hadis itu. Ya, orang yang masuk neraka adalah para penceramah, para ustadz yang muter di neraka gara-gara omong doang tapi tidak melaksanakannya. Semoga kita semuanya tidak termasuk golongan yang itu ya, golongan yang itu, dan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang berikan syafaat dan kita bisa mencicipi hidangan Allah kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, prinsip dari hikmah nomor 8 mengajarkan kepada kita bahwa jalan ma'rifat kepada Allah itu ada dua, satu jalan hidayah dan inabah. Kita mendapatkan hidayah dari Allah dan kita bertaubat. Ada yang kedua, thariqul ijtiba, di mana Allah memilih seseorang. Karena itu urusan ma'rifat tidak semata-mata bergantung dengan amal soleh kita, karena ada tertentu di mana Allah membukakan hatinya. Urusan ma'rifat, kedekatan orang kepada Allah tidak terbatas dengan banyaknya amal. Karena sesungguhnya yang paling menentukan dari seseorang ma'rifat kepada Allah atau enggak adalah hatinya. Semakin orang itu hatinya baik, maka insya Allah itu yang mempercepat laju dia menuju Allah SWT. Husulnya kepada Allah paling cepat. Karena itu mari kita ini fokusnya tidak hanya pada amal lahiriah kita, mikirin bagaimana syaratnya sholat yang benar, berdiri yang benar sebagai Rasulullah, tapi fokuskan kepada amal batin kita. Ikhlas, tidak dengki sama orang, tidak hasad sama orang, sabar, tawakal kepada Allah, benar-benar husnudzon kepada Allah. Kalau kita bisa salah satu dari itu, insya Allah kita sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, kita menjadi rojulun min ahli jannah. Rojulun min ahli jannah. Paling tidak, bisalah mana yang paling kita bisa ambil dari ahwalul qulub atau a'malul qulub yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, memang kalau mendengarkan ceramah dari Ustadz Yahya ataupun Ustadz Nurul di sini selalu membuat hati kita menjadi terbuka dan selalu membukakan hati kita kembali untuk menyadari siapa kita, dan memang kita ini masih sangat jauh dari yang namanya level ma'rifat. Dan mudah-mudahan dengan adanya usaha kita untuk belajar dan proses pembelajaran yang kita usahakan dengan mendatangi tausiah-tausiah seperti ini merupakan salah satu usaha kita untuk melakukan tobat sehingga kita bisa mendapatkan ma'rifat seperti yang disebutkan tadi di hikmah al-hikam tadi.
Dan insya Allah tentunya juga kita mengharapkan Allah juga mau memilih kita untuk diberikan hadiah ma'rifat secara langsung. Kita punya waktu 10-15 menit untuk tanya jawab. Barangkali kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, saya mulai mungkin dari ibu-ibu kalau umpamanya ada yang mau bertanya. Sudah ikhlas semuanya. Dan saya juga sudah ikhlas untuk tidak menjawabnya. Dari bapak-bapak, going once, twice. Satu. Saya mau tanya. Ini aja Ustaz, mungkin kalau mendengar cerita-cerita sahabat gitu ya, di satu sisi memang kita termotivasi untuk seperti itu ya, tapi di sisi lain seolah-olah kalau kita lihat-lihat itu seolah-olah mereka itu hidup di awang-awang gitu ya, artinya kok kayaknya amat sangat susah kita untuk meniru mereka gitu ya. Jadi kira-kira sikap kita ya, kita mencoba untuk mengikuti mereka, tapi kita dengan sadar bahwa itu kok kayaknya jauh sekali di atas kita gitu ya. Nah, gimana sikap kita supaya apakah memang kita mati-matian seperti itu atau memang kita punya memang ya sadar bahwa ada batas-batasnya gitu ya. Ya memang sebagaimana di dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim disebutkan kurun masa sahabat tabi'in dan tabi'in sebagai al-qurnul mufaddalah, ya, kurun yang utama, kurun yang memang spesial ya, spesial. Kenapa? Karena memang Allah mau menjadikan mereka sebagai role model katakanlah. Tetapi dalam Islam itu bahwa amal perbuatan itu disesuaikan dengan tingkat kesusahan, zamannya dan seterusnya. Karena itu di dalam hadis misalnya disebutkan Rasul sampai mengulangi 3 kali. Tuba, summa tuba, summa tuba liman amana bi walam yarani. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung orang yang beriman kepadaku meskipun dia tidak pernah melihatku. Kalau orang yang bersama Rasulullah itu untungnya 1 kalau dalam hadis ini. Sementara orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah seperti kita ini untungnya 3 kali. Maksudnya nilai pahala sebenarnya dihitung dari tingkat kesusahan. Ya. Tentu saja menjadi mukmin yang baik di zaman ini jauh lebih susah dibanding menjadi mukmin di zaman Nabi Muhammad kira-kira lah. Secara social cultural environment tentu saja mungkin ya, mungkin ini tidak ada dalilnya ya, dari pikiran saya saja. Kira-kira kayaknya kok ya insya Allah Kak ya gampangan zaman Nabi Muhammad lah. Apalagi perempuannya cadaran semuanya zaman sana. Sekarang susah, mau tunduk, waduh makin bahaya ya. Nah gimana terus? Katanya suruh hodul basor ya. Apalagi kalau di Indonesia itu naik bemu, hodul basor malah justru yang berbahaya. Nggak bisa diamalkan itu ayatnya untuk menundukkan pandangan itu. Karena justru, nah harus begini-begini. Ya. Jadi memang semakin kita susah, semakin kondisi itu makin susah kita untuk beramal soleh, untuk menjadi baik, nilai pahalanya juga makin banyak. Dan subhanallahnya adalah bahwa Allah itu tidak mengukur dari amal zahir, ya, tapi dari amal batinnya. Kalau zaman sekarang kayaknya memang untuk niru para sahabat tabi'in kayaknya susah minta ampun ya. Bagaimana misalnya orang soleh-soleh itu yang ibadahnya kayak seperti itu. Bahkan ada satu riwayat diceritakan, saya lupa namanya. Orang baru menikah, kan ada satu sunnah orang menikah itu kan malam pertama sholat dulu 2 rakaat. Ya. Sebelum melakukan pertandingan final itu grand final. Ini sholat dulu 2 rakaat. Ada seseorang ini, saya lupa namanya, sholat, diajak sholat, kalau istrinya ini diajak sholat sampai fajar sholat. Jadi 2 rakaat, tapi sampai fajar dia sholat itu. Jadi terus aja. Ya, ini jangan diamalkan kalau kayak begini. Jangan diamalkan. Jadi maksud saya
Kita kayaknya susah ya begitu ya. Bahkan bayangin wong sahabat saja sampai kalau melihat sholat malamnya Rasulullah SAW itu bahkan ada salah satu riwayat menyatakan sampai saya ini punya suudzon, kata dia, kalau seandainya bukan Nabi yang imami yang ada di depanku, saya udah lari itu, udah lari. Karena Rasul pernah sholat rakaat pertamanya sudah Al-Baqarah, ya naik lagi tambah lagi kali Imran dan terus ya. Subhanallah, subhanallah. Mungkin kita yang hidup di zaman modern itu sudah tidak semacam itu ya. Karena coba kita lihat, kalau Allah mengukur dari luarannya, tentu tidak adil Allah SWT. Ada orang yang kerjaannya tukang batu ya, yang fisiknya udah habis, keringatnya udah terlalu banyak keluar ya, sehingga mungkin dia bangun malamnya susah misalnya dan seterusnya. Ada orang yang ada kerjaannya misalnya, tentu Rasul tidak akan melihat orang itu dari itu, tapi melihat dari kesungguhannya, dari hatinya orang itu. Dan hati itu dibuilding dari ibadah tentu saja. Tapi sekali lagi bahwa apakah mungkin orang itu bisa mencapai derajat seperti tabi'in atau seperti sahabat Rasulullah, wallahu a'lam. Kita tidak tahu ya, tidak tahu. Tapi dalam Islam ada dua pola pendekatan itu. Satu, beberapa hadis menunjukkan mereka itu orang yang kalau Rasulullah membandingkan Rasul itu seperti bulan, para sahabat itu seperti bintang. Lah kita ini tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya kita ini seperti apa ya. Tidak ada kita ini. Kata Rasulullah itu, aku ini seperti bulan dalam hal memberikan hidayah. Sahabat itu seperti bintang ya. Mana yang lebih hebat, bintang apa bulan? Ya tentu bulan. Kenapa? Karena bulan itu menerangi semuanya. Bintang itu menerangi dirinya sendiri. Tapi sudah cukup membuat kita dapat manfaat ya. Orang sudah ada manfaatnya, meskipun tidak sebesar manfaat bulan. Kalau bulan semuanya, apalagi di malam hari, bagi orang di zaman itu konteks bulan sangat penting ya. Tapi bintang ada manfaatnya, biar nggak kesasar ya, destinasinya jelas, ada manfaatnya, ada juga manfaatnya. Lah kita ini tidak tahu manfaatnya apa gitu, menjadi apa kita ini. Nah, dalam hal kedekatannya, dalam kehebatan yang memberikan hidayah kepada orang lain, memberikan hidayah pada orang lain. Nah, tapi yang jelas penilaian seseorang itu tidak tahu. Dalam hadisnya disebutkan ada orang-orang yang makomnya ini seperti makom para syuhada, para anbiya, ya, yang di dalam hadis disebutkan itu sampai Rasul dan para syuhada iri dengan mereka. Sampai Rasul dan para syuhada iri dengan mereka. Salah satu amalnya adalah, kenapa? Karena mereka yatahabbuna min rauhillah. Karena mereka saling mencintai karena Allah SWT. Di Westall saya sebutkan inilah salah satu amal yang kayaknya paling mudah kita untuk lakukan. Cintai saudaramu karena Allah SWT. Sungguh-sungguh cinta. Ya. Gak ada ghillan. Nah itu yang susah. La yatahabbuna fi rauhillah itu yang kayak tadi itu rajulun ahli jannah itu. Yang gak ada ghishan atau ghillan dalam hatinya, gak ada hasud sama orang lain. Kayaknya mudah ngomongnya, memang ya tahabu dan rohillah, saling mencintai karena Allah. Tapi enggak itu, enggak mudah itu, ya enggak mudah itu. Nah kalau kita bisa mencintai sesama saudara Muslim kita itu benar-benar karena Allah SWT, cirinya kalau dia salah kita ingatkan, ya, dan seterusnya, keinginannya sama dengan keinginan saya. Bagaimana Rasul menggambarkan, kalau dia sakit badan saya ini meriang, ya kira-kira kayak begitu. Ya itu nanti makomnya itu di dalam hadis sahih disebutkan sampai Rasulullah itu iri, nah, sampai para nabi dan para syuhada itu iri ngelihat hebatnya ini siapa ini, bukan syuhada, bukan sahabat, tapi kok kayak begini makomnya. Ternyata salah satu amalnya adalah yatahabu dan rauhillah. Kalau dalam bahasa yang lain dia tidak punya hasud, tidak punya iri, tidak punya suudzon sama orang Islam. Karena itu kita berdoa, karena itu bukan hal ringan. Tidak ada hal yang ringan yang kalau kita disuruh doa terus-menerus. Ya, salah satu doa kan Allah maghfir, apa itu? Yang ghilla lilladzina amanu. Awalnya apa itu? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al, ya Allah, jangan jadikan fi qulubina, dalam hati kami ini, ya Allah, ghillan,
iri, dengki, perusahaan jelek sama sama saudara-saudara lilladzina amanu, sama-sama orang beriman. Jangan punya perasaan itu. Karena itu kita minta doa terus itu. Minta doa terus agar kita bisa baik. Jadi tentu kita bisa melakukan amal sesuai dengan konteks zaman kita hari ini. Yang terpenting adalah lakukan itu dengan amal hati yang baik, yang baik. Mungkin kita tidak bisa seperti sahabat yang malam-malamnya tidak tidur, hanya diisi dengan ibadah. Karena kita tahu besok kita harus bekerja, ya, kita punya tanggungan untuk mendidik anak dan seterusnya dengan seluruh kompleksitas hidup kita. Tapi amal kita yang sedikit itu sertailah dengan amal hati yang baik, yang tulus. Hanya itu saja yang membuat akselerasi ibadah kita lebih baik di hadapan Allah SWT. Amal mungkin boleh tidak seperti orang-orang yang soleh di zaman dahulu, tapi barengilah dengan hati yang baik, dengan hati yang baik. Itu yang paling penting. Kira-kira begitu ya. Baik. Boleh satu lagi. Oh, ngomong ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung uraian Ustaz yang terakhir tadi. Kemudian yang Ustaz sebutkan di mukadimah tadi bahwa untuk mencari ma'rifat itu ada dua jalan Ustaz. Yang pertama dengan amal ibadah kita. Yang kedua karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya problematik ya Ustaz. Problem saya, jadi amal kita ini nggak banyak dan kalau dihitung dengan yang dibandingkan dengan tabi'in tadi itu memang sangat kecil sekali porsinya, sehingga kalau kita mengharapkan amal kita untuk menjadikan kita ke arah lebih ma'rifat itu kok kayak pungguk merindukan bulan kita ini karena sedikitnya amal kita. Yang pertama. Yang kedua, untuk bisa bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih bisa mengenal ma'rifat itu juga tidak mudah Ustaz. Ya. Jadi gimana kita nih? Jadi kapan kita nih? Bagaimana caranya nih kita bisa untuk mencapai sana, sehingga karena jalan dua-duanya itu adalah jalan yang sangat susah dua-duanya. Kalau boleh saya bilang ya Allah tunjuk saya lah gitu ya, yang instan begitu. Untuk besok pagi kita bisa ma'rifat gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya guys ya. Salah satu ciri orang yang baik adalah menyadari kejelekan diri. Itu sudah start yang baik. Kalau kita udah merasa tidak punya ibadah, amal kita sedikit, jelek, itu sudah ciri orang baik. Ya jadi itu ciri orang baik dan ciri orang buruk juga sekaligus ya. Karena itu nomor 3-nya. Step paling awal adalah memang buruk, benar-benar sedikit amalnya itu. Amalnya sedikit, kalau dia naik, mulai sadar nih, baik, sudah mulai memiliki amal. Alhamdulillah, bisa tahajud, alhamdulillah, bisa gini, alhamdulillah, tapi ada ujubnya. Ya, udah begini. Nanti kalau dia naik lagi, seperti tidak punya amal lagi. Itu naiknya. Semakin soleh, jadi pertama memang tidak punya amal. Terus ada perasaan sudah merasa punya amal. Dan itu dihinggapi siapapun saja. Sebagaimana yang direkam oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Apa yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari adalah pengalaman batiniahnya sebenarnya. Semua itu akan dilewati oleh orang. Semuanya, kita akan melewati masa itu. Sebelum kita ini jadi orang soleh, ini kita tidak pernah peduli dengan ibadah itu. Gampang ngomongnya, ya ibadah kan tergantung ikhlas ya, karena kita belum pernah beramal soleh. Begitu kita sudah mulai amal soleh itu, kita bisa mendawamkan sholat tahajud, kita sudah bisa dawam untuk sodako, itu sudah mulai kita merasa memiliki amal itu. Penyakit itu udah, siapapun akan terhinggapi itu. Dan itu pasti. Lah, obatnya adalah merasa fakir lagi. Saya nothing. Saya tidak diterima, belum ini, amal saya, hati saya apa, dan seterusnya. Itu harus di-building itu. Kalau kita sudah bisa sukses, itu naik derajat kita. Kalau kita tidak naik-naik, ya tetap aja merasa gitu. Merasa udah gitu. Jadi makomnya di situ terus. Tidak naik kita itu, tidak naik kelas. Karena nanti begitu kita sudah tidak merasa punya amal, ya, tidak merasa punya amal, lah kita mulai naik. Lah naik ini nanti diiringi dengan perasaan itu. Dan perasaan nikmatnya iman, dengan perasaan itu nanti hadiahnya dengan ma'rifat, itu hadiahnya. Dia akan muncul di fase itu kira-kira kalau mau kita logikakan ya, logikanya. Di masa ini yang belum,
Ini lah, tapi memang ada orang-orang tertentu oleh Allah yang memang langsung dikasih, ya, seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, ya, yang awalnya tidak benar, begitu dalam alam yakni lilladina antahsya'a qulubuhum li dzikrillah, misalnya tidak cukup kah, kata Al-Qur'anul Karim, waktunya orang itu untuk menundukkan hatinya. Ya, kok masih bandel aja terus. Ayat itu direnungin, masuk dalam hatinya. Sadar dia, ingat Allah dia. Ya, dia bisa untuk ma'rifati Allah SWT. Jangan dibayangin melihat Allah, ya, Allah itu tidak bisa dilihat, ya. Ma'rifah itu, ya, kita dudukkan secara kebahasaan aja lah. Mengenal Allah SWT dengan pengenalan sebenar-benarnya pengenalan, ya. Wong Nabi Musa saja tidak bisa melihat Allah. Jadi jangan usah dipahami, wah nanti bisa melihat ma'rifah benar-benar, ya. Enggak, itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Hatta Nabi Muhammad juga tidak semacam itu yang dimaksud dalam pengertian ma'rifah. Tadi pengenalan dengan sebenar-benarnya pengenalan terhadap Allah SWT. Ya sama lah, kayak kita kenal istri kita lah, benar-benar kenal. Coba jeruni aku ngerti pak, bojoku ini tahu semuanya. Karakternya begini, ininya begini, semuanya tahu. Itu namanya ma'rifah. Saya tahu, istrinya Cak Lukas saya tahu. Tapi tingkat ma'rifah saya hanya tahu namanya, fotonya, itu doang. Beda-beda tingkat ma'rifah seseorang itu. Sama dengan kayak gitu. Semua orang tahu bahwa Allah itu Al-Alim. Tapi Allah Maha, misalnya Allah itu, katakanlah misalnya Allah itu Al-Latif, Maha lembut. Ya, Maha yang halus, Maha yang Ar-Rahman misalnya. Allah itu Maha adil, katakanlah ya. Allah itu, atau jangan yang gampang, Ar-Razzaq misalnya. Allah itu Maha pemberi rezeki. Tapi tingkat ma'rifat kita terhadap Ar-Razzaqnya Allah SWT berbeda-beda. Contohnya apa? Orang yang punya rezeki, tapi dia tidak pernah menyangka itu rezekinya dari Allah SWT. Seperti usahanya aja sendiri. Gimana dia bilang, saya ma'rifat, saya tahu Allah SWT. Oh, kesadaran kamu dapat rezeki aja tidak mengantarkan kamu ke Allah. Artinya dia belum ma'rifat itu. Lah, orang itu kalau ma'rifat kepada Allah SWT dari seluruh aspeknya ya, kita ambil saja aspek tentang rezeki, dia sadar itu benar. Cirinya apa kemudian? Mudah dia sedekah, mudah dia infak, karena dia tahu ini dari minallah. Kalau Allah nyuruh, ya mudah. Itu ciri gampangan fisiknya yang bisa kita lihat. Nah, bagaimana caranya untuk bisa ma'rifah? Saya tidak tahu. Ibnu Athaillah aja cuma 2 cara. Saya tetap tidak tahu ya. Jadi mungkin caranya memang 2 itu. Tapi mungkin carilah aspek mana yang paling cepat untuk mengantarkan kita ma'rifat. Tiap orang punya kesadaran sendiri-sendiri. Ada yang al-alim, ya. Jadi senangnya dia di bidang keilmuan. Ilmu itu yang mengantarkan dia ma'rifat pada Allah SWT. Buang terus mengkaji ini, itu mengantarkan Allah. Ada yang ar-razzaq. Dengan cara dia sedekah, itu yang mempercepat dia ma'rifat pada Allah SWT. Gitu. Macam-macam. Ada yang ar-rahman. Dengan cara dia memberikan empati kepada orang, datangi fakir miskin, dan seterusnya. Itu yang mempercepat laju dia usul kepada Allah SWT. Ma'rifat dia kepada Allah SWT. Karena itu macam-macamnya. Jadi itulah mengapa Allah itu memiliki banyak sifat. Ya, walillahil asmaul husna. Karena itu mencerminkan pribadi-pribadi kita ini. Tidak semua orang kok bisa usul melalui ilmu itu. Ya, memang ada orang yang memang susah otaknya itu belajar yang tidak bisa masuk. Gimana dia mau dapat hidayah dari ilmu? Ya bisa, memang dia bukan makom di situ. Kalau semua orang di makom ilmu, terus siapa yang nyalangin yang lain? Allah itu sudah tahu karakter masing-masing dari kita, apa yang paling penting dalam diri kita ini. Nah itu yang harus kita raba sendiri. Saya ini kuatnya di mana saya ini? Kayaknya saya ini paling sering terenyuh Ustadz kalau melihat orang itu saya cepat itu. Bermainlah di situ untuk mengejar ma'rifat kepada Allah SWT. Ada satu cerita dari Jalaluddin Rahmat, ada seorang direktur yang tidak pernah bisa nangis kepada Allah SWT. Gampangannya, kalau bahasa lebih kerennya tidak bisa ma'rifat kepada Allah SWT, katakanlah ya. Terus sholat udah kemana-mana, direktur bank katanya, tidak bisa udah. Suatu saat waktu Ramadan, dia pergi ke kampung-kampung di Jakarta itu yang kumuh-kumuh. Di situ terus dia ikut tarawih di situ. Imamnya sederhana, orang yang ada dia nangis gitu, lihat orang miskin dan seterusnya. Mulai saat itu dia selalu mengunjungi tempat-tempat kumuh, ngasih orang terus. Lihat, ma'rifatnya dia dapat melalui Rahman, melalui Ar-Rahman. Lah kita itu cari yang mana kita ini? Cari yang mana itu? Ada orang yang memang ilmu. Kalau dia sudah baca Quran, nelaah hadis, itu cepat dia nangis, mengantarkan dia kepada Allah.
Wusulnya memang di situ dia. Memang dia makomnya di situ. Ada orang-orang tipe Sa'id Ibnul Musayyib, ada orang-orang tipe Uwais Al-Qarni. Carilah kita ini apa yang paling mengantarkan cepat kepada Allah SWT. Ya, mengantarkan yang memang kita jadi benar yakin adanya Allah SWT. Ya, macam-macam di antara kita, macam-macam di antara kita. Ada ya macam-macam. Bahkan ketika sahabat bertanya, di mana ya Rasul aku bisa mendapatkanmu, kata Rasulullah, carilah aku di hati hamba-hambaku yang retak atau yang susah. Rasul ada di situ. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa kita, kalau kita ini mengunjungi orang-orang miskin, kita memberikan empati pada orang yang tidak punya, fuqara, masakin, hati kita tertambat pada mereka. Kita seperti mengunjungi Rasulullah SAW. Karena disitulah hatinya Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana yang di doanya Rasul itu, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, wafatkan aku sebagai orang miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin, kata Rasulullah. Sama seperti Uwais Al-Qarni tadi itu. Ya, aku fi ghabara'in nas, berada di tengah-tengah rakyat jelata itu lebih aku senangi. Karena memang di situ dia hidup. Di situ. Masing-masing kita punya tugas masing-masing di dunia ini. Ya. Ya, ada yang memang Al-Aziz, yang justru kekuatannya itu yang mengantarkan dia ma'rifah kepada Allah. Ya. Tidak semua orang harus miskin semuanya, ya. Tidak jalan hidup ini. Nah, jalan hidup ini. Tidak semua orang harus memiliki cara yang sama. Cara yang sama. Allah sudah berikan peluang yang sama kepada kita untuk meraih ma'rifah kepada Allah SWT. Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Tinggal kita mau cari, berusaha atau enggak. Ya. Mungkin untuk cara yang kedua, yang thariqul ijtibah, nggak usah dipikir karena itu bagian dari hak prerogatif Allah terhadap seseorang. Tapi baikilah hati, mendekatlah Allah dengan amalan yang bisa kita lakukan tergantung karakter dan sifat kita. Itu saja mungkin ya. Masih. Ya memang kadang-kadang kita merasa iri dan kenapa kita tidak dilahirkan di zamannya Rasulullah sehingga kita bisa bertemu kepada Rasulullah. Namun kita mungkin harus bersyukur kita hidup di zaman sekarang, karena di samping ininya 3 kali seperti yang disebut Ustaz Yahya tadi, barangkali yang jadi tantangannya adalah seandainya kita hidup di zamannya Rasulullah, belum tentu kita bisa menjadi orang Islam juga. Karena tiba-tiba ada orang mengaku Rasul, apakah kita mau mengakuinya langsung? Buktinya mungkin tidak ada satupun di antara kita yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasul. Jadi mirip-mirip lah ceritanya. Jadi tetap kita harus bersyukur kita hidup di zaman sekarang. Barangkali istiqomah kita yang harus mau udah disyukuri juga tidak bisa kembali sih. Karena sudah waktu 7:30, barangkali ada baiknya kita selesaikan sesi ini untuk kita bisa, mungkin kalau mau ada yang mau beramatama atau bagaimana, sesi bebas lah ceritanya. Mari kita tutup tausiah pengajian ini dengan membacakan surat kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.